Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Hikmah datang lagi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kita tahu. Minta 4, dijawab 5. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menerjemahkan hikmah dalam proses Idul Adha? Ini poinnya. Dan hikmah itulah ukuran nanti keberhasilan kita dalam hal yang terkait dengan momentum setahun sekali ini. Minimal ada perubahan dalam akhlak kita setelah melalui Idul Adha ini. Bagaimana menangkap pesan itu dalam nama ini? Sekarang fokus, disinilah inti bahasan kita akan dimulai. Sebentar, kita sampai jam berapa? Oh, baik, silahkan. Nggak bisa? Oke. Tidak ada Nabi ya setelah Nabi Muhammad SAW. Ya silahkan ya. Ada 9:30, saya jam 9 pulang ya. Perhatikan sini. Adha berasal dari kata udhiyah, seakar dengan kata duha. Kalau diterjemahkan secara fikih, perhatikan, saya mau ajarkan sedikit korelasi di ilmu bahasa. Ini agak jarang diungkap. Ini maka diterjemahkan dengan kembali menyembelih di waktu duha, baik dilangsungkan hewan dijatuhkan ataupun langsung disembelih dalam keadaan berdirinya. Tapi kalau kita mau terjemahkan menggunakan pendekatan hikmah, al-hikmah, maka Anda mesti keluarkan dulu turunan-turunan bahasanya, korelasikan dengan ayat-ayatnya, lalu ambil kemudian kesimpulan dari perjalanan para sahabat sampai dengan ke kita. Itu cara meramunya. Ini tidak mudah. Perhatikan sini. Teman-teman sekalian, udhiyah seakar dengan kata duha. Kalimat duha ketika digunakan oleh Al-Quran, itu seringkali menunjuk pada ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan, ketentraman. Saya ulang. Kalimat duha ketika disebut oleh Al-Quran, itu tidak hanya menunjukkan waktu, tapi mengisyaratkan kenyamanan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Makanya ketika Nabi sedang gelisah, belum turun wahyu, bolak-balik kemudian naik turun bukit sehingga disebut gila oleh orang-orang Quraisy, turun 2 surah sekaligus. Surah pertama ad-duha. Lihat kalimatnya, wad-duha. Kata Allah, saya bersumpah demi waktu duha yang memancarkan cahaya yang penuh dengan ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Bahasa bebasnya ini bahasa kiasan, majaz. Kalau terjemahan lebih hebatnya lagi, lihat, wad-duha. Saya bersumpah Muhammad demi segala kenikmatan, kedamaian, kenyamanan hidup yang pernah engkau dapatkan seperti mendapatkan pancaran matahari di waktu duha yang menyenangkan itu. Wal-laili idza saja, ataupun saat engkau dalam keadaan sulit, gelisah, gelap, seperti beraktivitas dalam gelapnya malam. Bahasa singkatnya, mau engkau suka, mau engkau duka, baik dalam keadaan engkau senang, dalam keadaan engkau tidak tenang, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Yakinkan pada dirimu, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkan engkau, apalagi menganggap engkau gila. Dalam bahasa bebasnya, Muhammad, yakinkan pada dirimu, baik engkau dalam keadaan senang ataupun sedih, suka ataupun duka, tanamkan pada jiwamu, saya tidak akan pernah tinggalkan kamu. Paham ya? Tapi yang ingin saya sampaikan ketika disebutkan waktu duha, tidak hanya menunjuk pada waktunya, tapi menggambarkan situasinya. Keadaan tenang, nyaman, baik, bahagia. Jadi kalau ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab menggunakan waktu duha, ini bukan hanya menunjuk waktu secara real, hakikat. Dalam ilmu balaghah disebut dengan majaz, ada kiasan menunjukkan pada makna-makna ini. Paham ya? Sama dengan lail. Kadang-kadang kalau disebutkan lail, itu bukan hanya menunjuk pada malam, tapi kadang suasana sulit seakan-akan menghadapi kegelapan seperti gelapnya malam. Anda kalau beraktivitas di malam hari, nggak ada cahaya, mudah tidak? Tidak mudah. Sama dengan orang yang sedang punya masalah seperti gelap, padahal suasananya terang. Mau jalan bingung, linglung, mau makan susah, seperti gelap padahal terang. Nah, itu dalam bahasa Arab ada kata kiasan, majaz namanya, diungkapkan dengan kata lail. Ya kahat bil lail, ya seperti orang yang mengumpulkan kayu bakar di malam hari. Dulu tidak ada cahaya, makanya kesulitan. Paham sampai sini? Baik, sekarang lihat sini. Kata adha seakar dengan ini, seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwa kembali menyembelih itu bukan sekedar menyembelih hewannya, baik yang dijatuhkan ataupun berdiri, tapi proses penyembelihan ini mesti mengembalikan kita kepada suasana kebaikan, kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan.
seperti tenangnya kita mendapatkan cahaya duha saat proses penyembelihan itu terjadi. Seharusnya kalau orang berhasil mendapati Idul Adha-nya, maka tampilan kehidupannya satu akan kembali pada sifat-sifat baiknya. Coba kalau cahaya duha, sinar mataharinya baik tidak? Baik, ada vitaminnya, ada kebaikan dan sebagainya. Di bahasa isyaratnya, kalau orang-orang mendapatkan Idul Adha seperti dia mendapatkan pancaran cahaya duha, maka dia mendapatkan hikmah dari proses Idul Adha-nya, mengembalikan dia pada suasana terbaiknya, kembali jadi baik. Dari kebaikan itu ada ketenangan dalam jiwanya. Dari ketenangan itu ada kenyamanan dalam hidupnya. Dari kenyamanan itu ada kebahagiaan yang akan ia capai dalam hidup dunia dan akhiratnya, baik dunianya ataupun akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang mendapati Idul Adha bisa kembali mendapatkan ini? Ini poinnya. Coba cek, siapa di antara kita yang setelah lewat Idul Adha menjadi pribadi yang lebih baik? Nah, untuk bisa menjawab itu, antum mesti keluarkan dulu ukuran kebaikan dari Allah. Karena baik menurut Allah belum tentu baik menurut kita. Jelas ya? Awas, menurut kita dalam pengertian orang-orang yang tidak mau mendekat kepada Allah. Kalau sesama manusia, baik kata orang Palembang, belum tentu kata orang Lampung. Baik kata orang Lampung, belum tentu kata orang Jakarta. Tapi kalau Allah sudah katakan dia baik, maka semuka langit dan bumi akan mengatakan ini yang paling baik. Cuman bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak yakin dengan Allah, kadang-kadang tidak diambil dalam kehidupannya. Maka yang kita keluarkan ukuran Allah, bukan ukuran kita. Paham? Saya mohon maaf ya, saya ingin tegaskan. Kalau nanti bersanding dua kebaikan. Satu, kebaikan yang dari Allah, disebut al-haq. Yang kedua, kebaikan yang dari kita, yang kita pandang baik. Kalau nanti bertemu dua kebaikan ini, dan ternyata sifat pertemuannya jadi bertentangan. Allah inginnya A, Anda inginnya B. Maka pesan saya dari sekarang saya ingatkan, ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah. Maka Anda akan mendapatkan anugerah Allah dan akan mendapatkan apa yang Anda inginkan lebih dari apa yang Anda bayangkan. Tapi kalau Anda ikutkan pada keinginan Anda, maka Anda tidak akan mendapatkan berkah Allah dan hanya Anda akan dapatkan keinginan Anda tanpa pernah mendapatkan kebutuhan hal yang Anda butuhkan. Ingat itu. Ada keinginan Anda, ada keinginan Allah. Ikutkan keinginan Anda pada keinginan Allah, maka berkah Allah diberikan kepada Anda dan Anda mendapatkan keinginan Anda lebih daripada apa yang Anda harapkan. Anda ikut keinginan Anda, tidak akan dapat berkah Allah dan Anda hanya akan mendapatkan keinginan saja yang tidak sesuai dengan kebutuhan Anda. Paham? Baik, nanti banyak prosesnya. Anda mau kerja, ada pilihan. Ayo pilih mana? Gaji 1 juta tanpa riba, 100 juta dengan riba. Tidak ada pilihan ketiga, jangan maksa. Ayo, Anda kerja gaji 1 juta sebulan, tidak ada ribanya. Gaji 100 juta per bulan, ada ribanya. Pilih 1 atau 2. Jangan pilih pilihan ketiga, nggak ada. Ayo, pilih mana? Yakin? Nah, tidak mudah. Tidak mudah. Awas, hati-hati. Dalam kondisi demikian, iman kita di situ diuji. Paham ya? Baik, nanti banyak turunannya. Ini baru yang kecil-kecil. Ujian kecil-kecil itu gampang. Hujan muncul, turun, Masya Allah. Ya, saya kasih bocoran sebentar. Ini rahasia di antara kita aja malam ini. Saya agak tambah sedikit ya. Gak apa-apa. Pasca Idul Adha kembali pada semula. Hapus lagi. Masya Allah, luar biasa. Ya, lihat sini. Saya kasih bocoran sedikit. Bismillah. Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Agak naik sedikit. Quran surah kedua ayat 214. Ini jenis ujian ya. Ini mumpung masih ingat nih. Maaf sedikit lompat. Nanti saya kembalikan. Ini tidak terlalu susah. Lihat sini. Jenis ujian ada 3. Dan 3 hal ini akan menentukan tingkat keimanan Anda. Am hasibtum an tadkhulul jannata, apa Anda duga begitu mudah masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, sementara Anda belum diuji seperti orang dulu dijamin masuk surga, mengalami ujian. Apa ujiannya? Pertama, masatkumul ba'sa, dikenal dengan ba'sun, ringan. Ba'sun. Jamaknya disebut dengan ba'sa. Ba'sa masih ringan. Di kalau orang Arab mau lewat tiba-tiba misal ya, ada kulit pisang. Dia ambil misalnya. Terus dia lemparkan. Dia jalan lagi, dia simpan di tempat yang semestinya. Dia jalan. Dia katakan la ba's.
Hujan masih rintik-rintik ke masjid. Ditanya, "Isyanil midhallah, kok nggak pakai payung?" La bas. Enggak ada masalah, ringan ini. La ba'sa, la ba'sa, la bas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi labas. Lewat. Masih ringan. Awas, ini ujian ringan, ujian ringan. Hati-hati ya. Kalau nanti sudah menyentuh fisik, secara fisikal, naik jadi darra namanya. Jadi kata durrun. Durrun jamaknya di darraun. Dia sudah mulai menyentuh fisik. Misalnya hujannya lebih deras lagi. Udah kena fisik tuh. Kalau yang tadi kecil-kecil, rintik-rintik masih bisa kita lewat. Payung nggak ada masalah. Yang kedua, kalau maksa lewat nggak pakai payung, basah. Basah. Tidak hanya basah bisa membuat orang susah. Ya, bisa becek, bisa macam-macam dan sebagainya. Itu darah. Ketiga, namanya zilzal, wa zulzilu. Jadi ujian yang menggoncangkan jiwa, seakan-akan membuat kita bimbang. Ini jadi apa enggak? Berangkat tidak? Lakukan tidak? Misal, bukan cuma hujan deras, tapi kilatnya, halilintarnya menyambar-jambar. Masya Allah. Tidak mudah. Zilzal, wa zulzilu. Mau berangkat gak nih? Ini poinnya. Saya kasih gambaran ya. Kalau Anda diuji dengan yang ini, ba'sun, ini masih ujian ringan. Itu tandanya posisi iman Anda tuh masih di bawah, ingin diangkat pelan-pelan oleh Allah. Kalau Anda lewat ujian ini, maka Anda akan dipindahkan pada yang kedua, yang ke sini. Misal, begitu Anda tadinya nggak mau belum jarang ke masjid, sekarang mau berubah, hijrah, mulai ke masjid. Begitu mulai ke masjid, Allah kasih hujan, berangkat gak nih? Untuk menaikkan level keimanannya. Begitu kemudian dikasih hujan, misalnya gerimis, Anda berangkat. Itu menunjukkan Anda lulus dalam ujian yang pertama. Nanti siap-siap Anda akan dinaikkan lagi level imannya kepada yang kedua. Tapi kalau ini belum lulus, Allah akan terus uji Anda supaya Anda bisa sampai ke sini. Biasanya ke masjid, tiba-tiba kasih gerimis, nggak hujan gerimis, nggak berangkat. Kata istri Anda, "Pak, ayo ke masjid." "Hujan mah, kan ada payung." "Takut ria." Takut ria. Masya Allah. Kalau nggak mau ke masjid. Luar biasa. Takut ria. Ya. Ini. Nah, kalau sudah Anda mendapatkan yang ini, maka itu artinya level keimanan Anda akan dinaikkan lebih tinggi lagi. Menengah. Masya Allah. Orang gerimis gak ke masjid, Anda hujan deras masih mau ke masjid. Yang hebat yang ini. Kalau Anda sudah mengalami masalah tersulit luar biasa, sampai membuat Anda luar biasa punya banyak pilihan. Antara ke masjid dengan tidak, halilintar menyambar-nyambar. Kadang-kadang membuat getaran hati Anda luar biasa. Ingin keluar dari riba, ingin pindah dari ini, ingin dari itu. Wah, pilihannya banyak, membuat Anda bimbang. Yakinkan pada diri Anda, kalau Anda sedang berada di level yang ini, itu tandanya Allah langsung ingin naikkan iman Anda ke puncak yang tertinggi. Kalau Anda mengalami situasi yang ini, maka cepat ambil tawaran dari Allah itu, karena tidak mudah mendapatinya. Jadi kalau Anda sedang merasakan ujian luar biasa, membuat Anda gelisah, apakah di rumah tangga, apakah di kantor dan sebagainya, sampai pada level yang ini, itu artinya Allah akan mengangkat Anda pada keimanan yang paling tinggi. Maka jangan Anda keluhkan, tapi terus dekati Allah dengan ibadah, sampai Anda mendapatkan ketenangan yang luar biasa itu. Ingat, jangan mengeluh ya. Karena tidak ada satu ayat pun di Quran untuk mengeluhkan kehidupan kita. Kalau ada ayatnya, saya orang pertama kali akan mengeluh. Jelas ya? Awas, jangan mengeluh. Ya ingat, kaidah ujian tidak akan diberikan kecuali Anda mampu. La yukallifullahu nafsan illa. Lihat, Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda diuji dengan masalah seberat apapun, paling berat misalnya Anda dapatkan, itu tandanya cuman Anda yang mampu, yang lain tidak. Makanya hanya Anda yang diuji. Kalau Anda nggak mampu, Anda nggak akan diuji. Demi Allah saya katakan, Anda nggak akan diuji cuman karena Anda mampu, yang lain tidak. Anda diuji. Jangan Anda keluhkan, "Ya Allah, why me?" Kata Allah, "Why not?" Kenapa tidak? Kamu yang bisa. Ya. Dan jangan terlalu bangga sampai bikin status segala. Memang cuma saya yang bisa, yang lain tidak. Biasa. Kadang-kadang. Sudah. Kembali ke atas. Nah, sekarang apa ukuran kebaikan dalam pandangan Allah? Baik, yuk kita lihat. Saya agak cepat saja ya. Teman-teman sekalian, ukuran kebaikan secara singkat dalam Al-Quran, dari uraian-uraian Allah dan firman-Nya, itu singkatnya disebut dengan takwa namanya.
Jadi kalau teman-teman ingin mengukur sifat-sifat baik, puncaknya disebut dengan takwa. Puncak kebaikan disebut dengan takwa. Jadi semua sifat-sifat baik itu, kalau diakumulasikan, disatukan, maka dinamakan dengan takwa. Jujur, itu takwa. Sabar, itu takwa. Tawadu, itu takwa. Jadi kalau disebutkan takwa, itu pasti kumpulan dari kebaikan-kebaikan. Jadi semakin Anda mendapatkan takwa, semakin meningkat kebaikan Anda, artinya terkumpul nilai ketakwaan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Allah meminta kita meningkatkan takwa, sesungguhnya inti dari itu semua adalah supaya kita terus menjadi orang baik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Coba silahkan antum cek ya. Setiap antum diminta ibadah, pasti muaranya takwa. Misal, ibadah pertama sholat yang disebutkan di Quran. Sebelum disebutkan sholat, takwanya dulu disebutkan. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salat bagian dari takwa. Kenapa diminta salat? Supaya takwa meningkat. Kalau takwa meningkat, apa faedahnya? Lihat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau salat Anda benar, takwa meningkat, keji dan mungkar hilang. Baiknya muncul. Sama. Silakan cek puasa, takwa. Al-Baqarah 183, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu supaya takwa. Makanya ketika Anda sedang puasa, kan kita menahan maksiat. Supaya yang buruk-buruk dihilangkan kan? Tekan yang buruk, tekan yang buruk. Demi Allah saya katakan, saya kan sering tegaskan pada Anda, keistimewaan orang puasa itu bukan sekadar ibadahnya meningkat, tapi juga dia bisa menekan maksiat. Coba Anda cek deh. Kalau Anda sedang puasa, maaf ya, lihat, jangankan sholat fardu, sholat sunnah kan Anda kerjakan. Kalau sedang tidak puasa, jangankan sunnah, fardu terlambat, kadang biasa. Tapi kalau sedang puasa, jangankan fardu, sunnah, ketinggalan gelisah. Quran dibaca. Sedekah, jangankan yang kelihatan, yang nggak kelihatan dicatat tuh. Coba cek saat Ramadan. Fakir, miskin, yatim, macam-macam Anda kumpulkan kan? Padahal belum tentu Anda dapatkan saat sedang tidak puasa. Luar biasa. Tapi ingat teman-teman, saat puasa itu, bukankah Anda menekan maksiat? Siapa yang puasa ingin bohong? Angkat tangannya. Nggak ada orang puasa mau bohong. Siapa orang puasa yang mau marah? Akan tahan sama dia. Karena minimal takut batal puasanya. Sedang puasa tahan sampai asar, Masya Allah. Begitu jam 5, 1 jam lagi buka, dicela orang. Kamu begini, 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 begini. Demi Allah saya katakan, nggak akan dibalas. Tenang aja orang puasa tuh. Temannya bilang, kenapa nggak balas? Ntar habis maghrib. Masya Allah. Biasa. Maghrib lupa. Silakan lihat kan. Ya, orang-orang puasa umumnya akan bebas dari maksiat. Jadi kalau antum sudah dilatih puasa 30 hari Ramadan, masih mengerjakan maksiat, salah puasa antum tuh. Ada yang salah. Antum saat puasa nahan maksiat, supaya ketika bebas dari puasa itu, selesai puasanya maksiat gak dikerjakan lagi. Ini bukan balik lagi maksiat, mumpung lagi nggak puasa. Bukan, kembali kepada kebaikan-kebaikan. Haji, tuh baru pada pulang haji. Ayat haji dibuka dengan takwa, bekalnya takwa, pulangnya takwa. Quran surah kedua ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Hei orang haji mau berangkat ya, cari bekal takwa, pulang bawa takwa. Makanya ketika pulang, kemarin saya sampaikan di Bekasi, orang haji itu kalau sudah pulang, dia mendapatkan mabrur. Mabrur itu dari kata birrun. Birrun itu kebaikan yang muncul setelah yang kotornya tanggal. Anda pernah nyuci pakaian? Kan kalau dicuci pakaian kotorannya kan hilang. Yang bersihnya muncul. Nah kita pun berangkat haji ini, saat haji, saya bermohon pada Allah, mudah-mudahan yang belum haji, Allah bisa segerakan insya Allah untuk berhaji. Insya Allah. Baik teman-teman, ketika orang berangkat haji, dia akan menanggalkan kotoran-kotoran dirinya. Dia kenali dirinya apa yang kotor-kotor. Arafat, dia merenung. Arafat mengenali dirinya. Yang kotor dia istighfari, dia minta ampunan, dia tobat. Ya, dia lempari. Makanya Muzdalifah, pergi merenung di Muzdalifah dari kata izdalafa, yang membuat dia sering terpeleset. Dia renungkan, oh ini sebabnya. Datang dia ke Jamarat, dia lontar. Apa yang dilontar? Keburukan dirinya, bukan tiang-tiangnya. Ingat, bukan betonnya yang dilempar, bukan simbolnya, tapi yang dilempar keburukan dirinya. Ini nih, saya yang selalu iri hati, saya yang pemarah, saya lontar. Aqabah, gambaran dari nafsu kita. Wusta, lingkaran sekitaran. Kadang-kadang orangnya baik, tapi pasangan hidupnya kurang baik. Papah kan wali kota, masa mobilnya masih Avanza kalah sama camat? Tuh,
Dirinya bagus, tapi lingkungan sekitaran nggak bagus. Atau keluarga bagus, dirinya bagus, pindah kerja ke tempat jauh, mendapatkan teman yang tidak baik. Baru datang ke meja, sudah ada amplop yang tidak jelas misalnya. Itu ula. Makanya akabah, usta, ula. Lontar, 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 lontar. Jadi begitu pulang, yang kotor itu sudah tanggal, datang dengan kebaikan. Kebaikan yang muncul setelah kotornya hilang disebut dengan birrun. Kalau melekat pada pemiliknya disebut dengan mabrurun. Maka muncullah istilah haji mabrur. Haji mabrur itu bukan haji yang diterima. Kalau diterima namanya makbul. Haji makbul. Mabrur adalah haji yang bisa menanggalkan sifat-sifat kotor saat berangkat haji. Sepulang haji hilang itu semua, yang tersisa kebaikan-kebaikan saja. Itulah yang menanggalkan nerakanya, membawa surganya. Kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur itu gak ada pahala yang setimpal kecuali surga. Surga. Makanya orang Arab sering ingatkan, ketika orang pulang sampai di imigrasi, tiba-tiba mohon maaf, ada kata-kata kotor keluar karena kopernya telat keluar. Mana koper saya? Kata orang Arab, Haj, isbir. Pak Haji, sabar. Nah, Pak Haji itu bukan gelar. Tapi ingin mengingatkan, Pak, Bapak kan baru haji. Sayang kalau sifat baik itu ditukar dengan yang kotor lagi. Masa Bapak mau jual surga dengan kotoran? Jadi kalau antum disebut haji, itu peringatan dari Allah. Antum udah pernah haji itu. Coba ingat-ingat lagi, jangan-jangan masih ada yang kotor. Katanya sudah ingin masuk surga, tapi melakukan yang kotor. Di haji itu bukan gelar. Antum jalan, Masya Allah, jalan. Pak Tony, jalan aja. Pak Haji Tony, ya Masya Allah. Haji baru nengok. Itu siapa sebenarnya? Saya belum pernah dengar ada Haji Muhammad SAW, Haji Abu Bakar, Haji Umar. Ya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ingat, ibadah itu tidak melahirkan gelar. Ya kalau ibadah melahirkan gelar, Masya Allah, antum keluar dari sini SHI, sholat haji infak. Luar biasa. Yarhamukallah. Tuh, gelarnya apa tuh? Yarhamukallah. Ada tambahan. Bismillah. Kembalikan. Teman-teman, maka kita mau urutkan dulu apa ukuran kebaikan yang mengembalikan kita di lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu. Hati-hati betul ya. Ini lawannya. Dan jumlahnya sama disebutkan di Quran. Ini 115 kali, di 115 kali. Hati-hati. Ini puncak kebaikan, ini lawannya. Di setiap ada yang baik pasti ada lawannya di sini. Silakan cek kalau nggak percaya. Di takwa ada jujur. Ketika di sini ada jujur, di nafsu ada lawannya. Apa? Bohong, dusta. Tidak ada dusta di antara kita. Di antara kita dengan yang lain, dusta. Nih. Sabar. Ini ada amarah. Tawadu. Di sini ada yang sombong. Lihat. Jadi setiap ada nafsu maka cenderung pada yang tidak baik. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak bisa menganggap diri saya suci karena ada nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu, dan nafsu seringkali mengarahkan pada yang tidak baik. Siapa yang menjadikan nafsu ini mengarahkan pada yang tidak baik, diaktifkan pada yang tidak baik, tidak baik, tidak baik? Setan. Setan. Setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran untuk jama' dan tunggalnya. Siapa yang menolong kita suara-suara kebaikan dengan jiwa takwanya? Malaikat. Malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Sama persis. Ini dalam diri kita akan ada dua hal ini yang saling berlawanan. Antum kalau nggak percaya silahkan, mau kesini aja, dua hal ini pasti akan muncul. Begitu siap-siap mendekat maghrib, kata jiwa takwa antum, ayo berangkat, berangkat, cepat. Kata nafsu, jangan dulu, hujan. Tahan. Paling ustadznya belum nyampe. Muncul dua ini, selalu begitu. Azan juga begitu. Allahu Akbar, cepat siap-siap, sudah azan. Kata nafsu, tahan, belum komat. Ini begini, selalu begitu. Jadi yang ini memotivasi kepada cepat kerjakan yang baik-baik, yang ini menurunkan. Tapi yang penting Anda ketahui, ini karena didorong oleh malaikat. Ini ternyata sifat-sifat malaikat. Malaikat itu punyanya sifatnya takwa aja, yang baik-baik. Makanya antum tidak pernah dengar malaikat menyimpang. Quran surah 66 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
malaikat itu mustahil bermaksiat. Akan selalu mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Satu, tidak akan maksiat. Jibril tugasnya menurunkan ayat. Pernah dengar nggak malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada. Silakan cek. Dan hebatnya, tupoksinya jelas. Di kalau malaikat tugasnya ini nggak akan tukeran. Antum masih bisa tukeran. Tugas Anda di pekerjaan begini, di kantor begini. Begitu sedang ada yang tidak dikerjakan bisa tukeran. Saya kerjain ini ya, kamu kerjain dulu pekerjaan saya. Bisa terjadi. Tapi malaikat tidak. Sekecil itu pun tidak. Tugas mencabut nyawa, tugasnya malakul maut. Quran surah 32 ayat 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Mau yang dicabut orang yang banyak soleh, yang dicabut orang yang banyak salah, tetap malakul maut yang nyabut. Jibril, saya tuh bosan lihat orang ini nih, mukanya nggak enakin. Kamu aja yang cabutin nyawanya. Masya, nggak bisa. Tetap malaikat maut. Anda nggak akan temukan tukeran tugas, nggak ada. Silakan cek. Ya, ada yang tugasnya tasbih, tahmid, takbir sampai kiamat, sampai berakhir, itu aja. Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, bertahmid, bertakdis. Itu aja terus. Tasbih, 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 tasbih. Wah, pokoknya kalau turun ke bumi nggak bisa tuh. Nggak bisa bangun masjid, nggak bisa bangun apa-apa. Itu aja yang dikerjakan. Ya, mohon maaf. Ada yang nyabut nyawa, ada yang nurunkan rezeki. Itu nggak ada tukeran, nggak ada apa-apa. Malaikat baik. Makanya kalau ada malaikat hebat baik, antum nggak usah muji, nggak ada kerjaan. Karena memang bawaannya hebat. Wih, hebatnya malaikat Jibril. Emang. Nggak antum puji pun sudah hebat. Yang jadi persoalan, lawan dari takwa itu nafsu. Nafsu didorong oleh setan, tapi penting Anda tahu bahwa nafsu itu ciri khas adalah sifat yang melekat pada hewan. Sifat hewani. Karena hewan diciptakan hanya dengan nafsu. Hewan. Ya. Di hewan nggak punya takwa. Jikalau hewan berbuat salah, Anda jangan mencela. Awas jangan mencela. Kuda keliling Palembang nggak pakai celana, nggak akan malu. Biasa aja tuh. Kadang lihat antum, gitu ya. Biasa aja. Coba silakan cek. Nggak percaya? Ayo observasi sana. Ayo, biasa aja. Silakan. Kucing macam-macam. Kemarin Idul Adha ikat kambing samping masjid. Jantan betina datang syahwatnya, dia nggak akan peduli. Mau antum adzan ngaji Quran datang syahwat, datangin juga. Nggak akan peduli. Kenapa? Nafsu. Tidak ada nilai takwanya. Tidak ada nilai takwanya. Jadi nafsu itu lebih cenderung melekat pada hewan, sifat hewaninya. Nah, teman-teman sekalian, coba antum cek baik-baik. Manusia disebut oleh Quran dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran kalimat bashar. Bashar itu artinya makhluk yang tergabung dalam dirinya sifat nafsu dan takwa sekaligus. Tergabung dua-duanya. Di manusia itu bisa kecenderungan sifat baik seperti malaikat, tapi juga bisa menyimpang jika mengikuti nafsunya, bahkan bisa setara dengan hewan atau bahkan maaf, jauh melampaui hewan. Jauh melampaui hewan, bisa terjadi. Karena itu ketika nafsunya bergerak, mengarahkan pada yang tidak baik, misal nafsu muncul nih. Begitu muncul mengarah ke mata, mata melotot misalnya. Melotot luar biasa, ada amarah. Ke mulut, mulut akan mengucapkan kata-kata serapah. Ke tangan, tangan siap mukul, kaki-kaki siap tendang. Itu alirannya disebut dengan fujur namanya. Alirannya. Jadi kalau nafsu mengalirkan keburukan, alirannya disebut dengan fujur. Fujur. Kalau yang baik-baik disebut dengan fajar. Fajar atau infajar. Makanya kalau muncul sesuatu, baik itu material, terlihat, nampak oleh kita, cahaya fajar muncul, bagus. Air mengalir disebut infajar. Quran surah kedua ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina. Ya, suku umatnya Musa ada 12 suku. Minta pada Musa, tolong mintakan pada Rabbu kami butuh sumber air. Kata Allah, pukulkan tongkat kayumu ke batu itu memancar 12 mata air. Pancarannya disebut dengan infajar. Tapi kalau pancaran keburukan disebut dengan fujur. Kalau dari nafsu ada perintah, marah tuh, marah sama dia. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Marah. Mata mulai melotot. Ya, mulut mulai meracau dan sebagainya. Tangan mulai mengacau. Itu fujur namanya. Perhatikan. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teman-teman sekalian, jika Anda dikuasai oleh takwa, nafsunya ditekan, takwa muncul, maka yang terjadi ketenangan, kebahagiaan yang baik yang muncul. Qad aflaha man zakkaha. Zakka, sembelih yang nafsunya, cuci bersih, hapuskan, maka takwa akan muncul. Sifat hewani hilang, ini yang muncul. Tapi ketika Anda dikuasai oleh nafsu, itu yang bahaya. Wa qad khaba man dassaha. Maaf ya.
Bahkan ada orang yang mengerjakan hal yang hewan pun tidak mengerjakannya. Kalau maaf ya, kalau monyet tidak sholat misalnya, karena tidak ada kewajiban sholat bagi monyet. Silakan cek. Jadi kalau monyet tidak sholat, ya dia memang nggak ada kewajiban sholat. Kalau antum kan manusia, ada kewajiban melekat pada antum. Tapi yang paling unik adalah monyet saja tidak sholat, tapi bisa berzikir di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum manusia, bukan hewan. Di saat antum tidak memilih untuk tidak sholat, maka antum sama dengan antum sama dengan memilih untuk tidak meninggalkan ibadah. Maka tidak ada bedanya antum dengan hewan. Yang paling dahsyat adalah hewan masih bisa berzikir, ada manusia yang menghindari zikir. Antum tahu singa? Yang katakan wallahu alam, antum Nabi Isa kenal, singa tidak, gimana? Masya Allah. Singa itu mau mencabik-cabik kijang, maaf, karena singa buas. Buas. Tapi kan antum